Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amhala ala man aswa wa ijasa alahu a'ta hazaba lawa haizal a'yuni fi dunya fala ayna tara alladzi a'addal jannata liman ittaqa وأعد نارا لمن عاصى وخلق للدارين خلقا وحم بأسلاب آبائهم فلا من خير لمن خلقه وعمده من توكل عليه كفى ومن فواد أمره إليه دبره وحاده أحمده سبحانه وتعالى بعلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تنزه عن كل ما سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي طافى واستفى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيدنا سيد العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاء وسلم تسليما قصيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segianya pada detik ini dan pada waktu ini, marilah kita memperbanyak rasa syukur serta tahmid dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Salawat berangkai salam mari kita aturkan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berusaha payah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan selawat salam senantiasa juga kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segianya dengan melalui mimbar khutbah ini juga kami berpesan kepada seluruh jamaah sekalian dan khususnya kepada diri saya pribadi untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan ketenangan, baik ketenangan lahir maupun batin, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak, sehingga kita bisa mendapat predikat muttaqin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah Jumat yang hendak kami terangkan pada kesempatan yang mulia ini, kami akan coba sampaikan tanda-tanda orang munafik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang dinamakan orang munafik ialah orang yang berpura-pura menamakan Islamnya dengan mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan salat dan lain sebagainya hanya sebagai kedok belaka. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin. Yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian,
padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab seseorang menjadi orang munafik harus kita ketahui. Banyak sekali yang dibicarakan oleh Al-Qur'an maupun yang diterangkan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut di antara lain dapat diambil berbagai kesimpulan. Salah satu kesimpulannya yaitu yang pertama, sebab didorong adanya keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, sebab adanya rasa dendam terhadap kaum muslimin, lalu ia menyamar menjadi seorang muslim guna mencari kesempatan untuk merongrong Islam dan umatnya dari dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipe orang munafik yang kedua yang kami bacakan tadi ialah ini adalah tipe yang sangat berbahaya tentunya bagi agama Islam itu sendiri. Seperti contoh yang pernah terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak beliau menjabat sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam, ada seseorang yang bernama Abu Lu'lu' yang berasal dari Majusi atau Persia. Ia lalu masuk Islam untuk melampiaskan dendamnya, sehingga ia berhasil menikam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tengah melakukan salat subuh bersama kaum muslimin dengan khusyuknya. Kemudian pembunuh munafik ini atau Abu Lu'lu' ini menyembelih lehernya sendiri setelah melukai 13 orang lainnya selain khalifah tersebut. Demikian juga nasib yang dialami oleh khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau sedang membaca Al-Quran di rumahnya, sempat ditikam hingga meninggal. Semua itu adalah ulah dari Abdullah bin Sabah asal Yahudi dengan menyamar sebagai orang Islam yang kemudian melakukan perannya sebagai tukang masak fitnah di tengah-tengah masyarakat muslim dengan cara mengadu domba di antara mereka, sehingga berhasil mematangkan niatnya yang jahat tersebut. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh lain yang nyaris membahayakan jiwa yang ditimbulkan oleh orang munafik tersebut. Justru itulah pantas sekali pelaku yang membahayakan umat itu, gejala yang cirinya banyak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Antara lain yang disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda orang munafik. Jika mereka tengah berkumpul dengan orang-orang Islam, maka secara spontanitas mereka menyatakan sebagai seorang muslim. Akan tetapi kalau mereka berada di tengah-tengah kaum sesamanya, mereka mengatakan bahwa pernyataan kepada orang-orang Islam itu hanya sekedar kedok belaka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi, wa ijalakul ladzina amanu qalu amanna wa ijal khalu ila sayatunihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahji'un, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Yang kedua, sebab iman yang mereka miliki hanya berpura-pura sebagai kedok saja, maka orang-orang munafik itu mudah sekali berubah pendiriannya karena terombang-ambing situasi. Akibatnya mereka menjadi pilihan pelan. Bahkan kadang-kadang mereka sering dihantui oleh rasa ragu dan was-was sehingga ada perubahan sedikit saja nampak sekali kegelisahannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah
di dalam surat Al-Hadid ayat 14, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum waratabtum wa kharatkumul amaniyu hatta da'a amrullahi wa azzakum billahil khafur, yang artinya orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin serasa berkata, bukankah dahulu kamu bersama-sama dengan kami? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang munafik itu tidak rela melihat kejayaan Islam, sehingga kalau mereka melihat kebangkitan Islam dan kegairahan kaum muslimin dalam beragama, maka bertambah sakitlah hatinya, sehingga rongrongan pun semakin menjadi-jadi. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun faradahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu ya'zibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka berkata dusta. Yang ketiga, menurut Al-Quran, bahwa orang-orang munafik itu sebenarnya tidak berbobot. Tubuh mereka tampak gagah-gagah dan pakaian mereka tampak mentereng alias rapi. Omongan mereka selalu tinggi dan mengagumkan, tetapi mereka ibarat kayu berlubang tengah yang disandarkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hakiki karena tidak memiliki akar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Munafikun ayat 4, yang artinya, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi kamu kagum, dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik juga mereka suka pamer, menunjukkan kebaikan dan jasa-jasa mereka, sehingga membuat mereka itu suka sekali dipuji, disanjung sampai kepada hal-hal yang sebenarnya bukan jasa mereka sendiri. Sehingga diterangkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qalu ila salati qamu kusa la yura'una an-nasya wa la yazkurullaha illa qalila, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa ciri dan gejala-gejala orang munafik yang telah kami paparkan di beberapa ayat Al-Quran tadi, telah menunjukkan betapa bahayanya orang munafik ini di tengah-tengah masyarakat atau di dalam kelompok yang sedang kita bangun, karena mereka itu akan selalu merongrong keamanan dan ketertiban. Justru itulah benar sekali bahwa Islam memandang orang munafik itu sebagai orang kafir dan lebih bahaya daripada orang secara terang-terangan menampakkan kekafirannya, menimbulkan kejahatan-kejahatan. Mereka pandai berpura-pura di hadapan kita
serta pandai mengetahui dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita sendiri. Berhati-hatilah pada orang munafik ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian yang khusus di dalam Al-Qur'an terhadap mereka ini, yakni akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di akhirat kelak, seperti halnya antara lain diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, innal munafiqina fit darqil asfali minan nar, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari yang ayat yang telah kami bacakan ini tentunya menunjukkan kepada orang-orang munafik sebagai balasan atas perbuatan yang membahayakan dan mencelakakan orang lain, baik secara individu maupun secara kolektif. Justru itulah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i, yang berbunyi arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi paslatun min hunna kanat fihi paslatun minan nifaqi hatta yada'aha ila zal tumina khana wa iza hadasha kajaba wa iza ahada khadara wa iza khasama fajara, yang artinya barang siapa yang di dalam dirinya terdapat 4 hal, maka ia orang munafik yang murni. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat salah satu daripadanya, maka di dalam dirinya terdapat pekerti munafik sehingga ia meninggalkannya, yaitu apabila ia dipercaya maka mengkhianati, apa ia berkata maka berdusta, apabila berjanji maka mengingkari, dan apabila bertengkar maka keji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa seseorang yang di dalam dirinya terdapat 4 perangai tersebut, maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang benar-benar munafik. Dan seseorang yang mempunyai sebahagian dari 4 perangai-perangai itu, maka di dalam dirinya terdapat kemunafikan sesuai dengan kadar perangai itu. 4 perangai yang dimaksud ialah mengkhianati amanat, dusta dalam pembicaraan, menyelisihi perjanjian, dan keji dalam pertengkaran. 4 hal itu tidaklah keluar dari orang yang hatinya penuh dengan keimanan. Yang pertama, mengkhianati amanah adalah suatu penganiayaan terhadap pemiliknya. Amanah ini mencakup segala sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya, baik berupa harta, kehormatan, dan hak-hak lain, bahkan syariat yang sampai kepada kita pun termasuk amanah. Yang kedua, dusta dalam pembicaraan adalah dasar munafik dan pekerti yang merendahkan serta menghilangkan kepercayaan orang lain kepada dirinya, baik dalam lapangan perdagangan, pembicaraan, persaksian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyelisihi atau merusak perjanjian. Yang keempat, keji dalam pertengkaran dan tidak mau mengakui kebenaran lawan adalah termasuk tanda kemunafikan dan akan menarik dosa-dosa dan kerusakan-kerusakan yang banyak. Orang keji dalam pertengkaran adalah mengingkari hak-hak lawan, menghalalkan harta dan kehormatannya. Keji dalam pertengkaran adalah penyakit yang jahat dan merusakkan moral masyarakat. Oleh karena itu, sewajarnya kalau hal ini menjadi tanda kemunafikan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita yang lebih khusus berada di dalam masjid ini terhindar dari sifat munafik, apalagi benar-benar munafik.
Dan sekali lagi harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati kita. Mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat munafik tersebut. Demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada siang yang berbahagia ini bisa menjadi manfaat dan menjadi ilmu sebagai dorongan motivasi untuk mengintrospeksi diri kita kembali. Sejauh mana kita, apakah kita tergolong orang munafik atau pekerti munafik kita dapatkan dalam kesempatan ini. Semoga sekali lagi harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih khusus di dalam lingkungan masjid pada siang berbahagianya dihindari oleh Allah sifat-sifat munafik tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhi'ahu kullihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan syamil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sya'iril muslimina muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.